Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Advani Bintar Jadi. Kali ini saya mengundang ayahku karena saya ditugaskan untuk mencari tokoh inspiratif saya. Nah, sekarang tokoh inspiratif saya adalah ayahku. Jadi teman-teman, ini adalah ayahku. Ayahku adalah desainer. Ayahku bisa menjadi tokoh inspiratifku karena ayahku sering menasihatiku dan yang lainnya. Langsung aja ke pertanyaan. Apa potensi dirinya Abah itu? Oke, terima kasih kepada anak buat Fani Bintara Jati. Perkenalkan, nama saya Andri Yaristiawan, biasa dipanggil Andri. Sama Advan dipanggilnya Abah. Saya sekarang beraktivitas sebagai co-founder dari PT Unikaos Kreatif Indonesia, sekaligus menjabat sebagai manajer Research and Development yang menaungi beberapa desainer di usaha tersebut. Ada beberapa brand, salah duanya Nyanyes, Palembang, dan Muslimain. Jadi potensi diri apa itu sebagai gimana? Baik, maaf saya tadi belum menjawab pertanyaan dari Advan. Potensi ya, kalau bicara potensi terlalu global. Jadi kalau ngomongin potensi seperti ngomongin bakat ya. Dari sejak saya kecil terus terang saya suka mengulik gambar. Saya suka menekuni gambar, entah itu kadang gambar di buku pelajaran, di buku tulis, kadang saya iseng-iseng gambar. Tapi entah kenapa sampai saat ini ternyata itulah yang menjadi potensi saya ketika di dunia pekerjaan ini, karena saya passionnya di desain dan gambar. Ya alhamdulillah Allah memperjalankan saya untuk meneruskan potensi yang saya geluti selama sejak kecil. Banyak hal yang saya lewati dari sejak kecil karena saya dulu otodidak. Dulu gambarnya dari nyontoh dari komik, kemudian saya iseng-iseng gambar komik, bikin sendiri, kemudian saya sempat mural juga, ngecat di tembok. Kemudian dalam artian ngecat di tembok itu ini ya teman-teman, yang jelas legal, jadi nggak yang asal coret, tapi kita juga mengekspresikan gambar yang tertuang agar layak dinikmati dan enak dinikmati. Sekarang saya lebih terjun ke desain-desain, contohnya seperti baju, kaos, merchandising, dan lain sebagainya. Terus bagaimana sih cara mendapatkan potensi dirinya, jadi kayak mencari gitu? Proses mencari itu sebenarnya dari sejak kecil karena saya senang gambar, terus berlatih teman-teman, terus berlatih karena itu, karena kesukaan saya. Jadi berlatih itu bukan menjadi sebuah paksaan, tapi menjadi sebuah kesenangan, sehingga pelatihan itu menjadi potensi yang terasah karena kita lakukan terus-menerus. Apapun itu teman-teman yang sukai, kalau itu dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah potensi seperti itu. Nah, jadi karena saya dulu suka gambar, ngulik gambar, kemudian ya sama orang tua juga disupport. Bahkan saya juga dulu ngulik beberapa kali juara kaligrafi, baik di lokal ataupun di provinsi. Bahkan gambar saya sempat ke Jepang juga dulu.
dan beberapa menjuarai lomba lukis waktu seusia Advan ini, waktu seusia SD sampai SMP sampai SMA dikembangkan lagi. Dan ternyata walaupun yang lucunya saya jurusan kuliahnya bukan di desain, tapi yang sampai saat ini yang saya geluti, yang saya aktivitas sehari-hari ya desain ternyata, karena emang passionnya di desain. Begitu. Kemudian dapat inspirasi untuk mendesain itu dari mana sih? Inspirasi desain, wah kalau inspirasi desain kalau anak sekarang pastinya di internet ya, Ya. karena kan sekarang sudah zamannya informasi, bahkan sudah digelar macam-macam inspirasinya. Kalau zaman dulu waktu masih SD segini ya, yang pertama karena saya juga suka baca komik, ya inspirasinya pertama dari komik, kemudian niru-niru gambar orang, terus gambar manga dan lain sebagainya. Kemudian nyoba-nyoba bikin karakter sendiri, coba-coba coret-coret gambar sendiri. Kemudian internet itu hadir ketika saya SMA, dan itu pun koneksinya terbatas karena zaman dulu kalau di zaman dulu masih pakai modem. Jadi teman-teman yang saat ini udah nggak terlalu kenal dengan modem. Modem itu jadi kayak semacam kayak flash disk, dimasukin SIM card itu untuk mengakses internet, dan internetnya sangat terbatas, nggak seperti sekarang kecepatannya lebih cepat, dan kita ngomong explore setiap waktu pun bisa. Kalau dulu ya karena keterbatasan komputer aja dulu gantian sama kakak, kemudian internet juga terbatas, jadi ya apa yang ada dieksplor, apa yang ada kita eksplor. Kertas itu entah sampai berapa lembar tuh ya untuk gambar aja, penting seneng. Kalau kita udah mencintai apa yang kita tekuni, insya Allah pasti akan ketemu jalannya. Tapi dari dulu emang cita-citanya jadi desainer. Kalau ngomongin cita-cita tuh gonta-ganti ya. Dari dulu waktu kecil pasti ganti-ganti lah. Yang pertama mungkin lihat orang pakai seragam polisi, pengennya jadi polisi karena gagah ya kan. Iya. Kemudian ketika lihat orang pakai pakaian rapi, pengen jadi arsitektur. Kemudian lihat apa lagi, pengen lagi seperti itu, jadi gonta-ganti. Tapi lambat laun ketemulah apa potensi yang bisa ditemukan di dalam diri. Jadi nggak harus gambar, nggak harus lukis, nggak harus desain. Jadi anak-anak seperti Advan ini ya harus ngulik apa yang potensinya, semuanya dipelajari, nanti akan ketemu mana yang disukain, nah itu nanti diasah begitu. Jadi sudah berlatih dan akhirnya suka ini terus itu. Iya seperti itu, karena sering berlatih, suka, dan jadi sebuah karya. Dulu itu pas sampai di Jepang itu gambar apa? Jadi kalau pas di Jepang itu karena dulu kompetisi waktu SD, ada pertukaran lukisan antara Indonesia dan Jepang, ada lombanya. Nah di Indonesia diambil kalau nggak salah 10 karya, dari Jepang juga diambil 10 karya, 10 sampai 20 lupa saya. Jadi ternyata gambar saya juga termasuk salah satu di antara karya yang dikirim ke Jepang. Dari Jepang juga sama aja dikirim ke sini untuk dipamerkan. Gitu. Ya sudah, pertanyaan dari saya
Oh, itu saja yang ingin saya tanyakan. Mungkin pesannya ya buat teman-teman apa namanya mencari potensi diri itu dari hobi apa yang disukai terus dilatih terus ya kan. Mungkin ada pesan. Mungkin ada pesan dari apa? Mungkin ada pesan dari apa untuk teman-teman yang ada di belakang kamera ini. Diulangi. Mungkin ada pesan. Mungkin ada pesan buat apa untuk teman-teman yang ada di kamera ini. Saya macam mau. Kok tak potong. Mungkin ada pesan dari Abah untuk teman-teman Advan agar bisa menemukan potensinya. Mungkin ada pesan dari apa untuk teman-teman yang apa namanya ingin mencari potensinya. Baik, terima kasih. Karena ini pertanyaannya ternyata sedikit ya. Iya. Yang bikin Advan sendiri ya, saya apresiasi kepada anak saya Advan. Untuk teman-teman, khususnya untuk anak saya Advan dan adik-adiknya nanti si Grega sama si Caka, teruslah mencari ilmu sebanyak mungkin. Jangan sia-siakan waktu, explore diri, senang baca, senang browsing internet, jangan cuma YouTube aja. Kalaupun YouTube ya cari YouTube yang berfaedah, yang itu bisa membuat imajinasi anak-anak lebih beragam, lebih luas. Kemudian teman-teman banyak-banyak ngobrol sama orang biar pengetahuannya juga banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teruslah berlatih apa yang teman-teman sukai dulu. Yang pertama yang disukain. Yang disukain apa dilatih. Misal teman-teman kayak Advan ini suka menulis atau suka membaca, ya itu dicoba aja berlatih. Misalnya bikin 1 paragraf, 2 paragraf, kembangkan lagi dan lain sebagainya. Kita nggak tahu besok kedepannya akan ada apa lagi profesi atau teknologi yang baru. Seperti saat ini, dulu belum ada namanya profesi YouTuber ataupun jadi seorang freelance illustration atau freelance designer dan lain sebagainya. Nah, kita nggak tahu masa depan akan seperti apa. Yang jelas teman-teman temukan potensi apa yang ada di dalam diri dengan cara ya seperti tadi, banyak membaca, banyak ngobrol sama teman atau ngomong sama orang yang profesinya beda-beda. Kemudian setelah mana yang tadi disukain, dieksplor, diasah, tanyakan sama orang-orang yang expert, yang dia emang menguasai hal itu, gabunglah dengan komunitas itu. Setelah itu sering berlatih, maka teman-teman akan menemukan potensi yang ada di dalam diri sendiri. Oke, jadi begini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.